Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang terhormat Ibu dosen Dr. Novi Darmayanti CMSA Akaca selaku pengampu mata kuliah teori akuntansi yang berjudul Konsep Dasar Teori Akuntansi dan Tujuannya dalam Penyusunan Laporan Keuangan. Yang beranggotakan 1. Indi Septiana Putri 2. Fitri Dwi Anggraini. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu Teori Akuntansi. Teori akuntansi adalah kumpulan konsep, hipotesis, dan proposisi yang menjelaskan praktik akuntansi. Teori ini menjadi landasan dalam menjalankan praktik akuntansi. Tujuan teori akuntansi memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi keuangan, membantu pengambilan keputusan yang tepat, memfasilitasi pelaporan keuangan yang transparan, menciptakan konsistensi dan standar, menjadi panduan etis dalam praktik akuntansi. Elemen-elemen utama yang membentuk teori akuntansi. Struktur teori akuntansi berisi elemen sebagai berikut. 1. Rumusan tentang tujuan laporan keuangan. 2. Rumusan tentang postulat yang dirumuskan dari tujuan laporan keuangan. 3. Konsep teoritis akuntansi yang berhubungan dengan asumsi-asumsi dan sifat-sifat akuntansi. Postulat dan konsep teoritis ini dijabarkan dari rumusan tujuan laporan keuangan. 4. Rumusan prinsip akuntansi utama yang didasarkan pada postulat dan konsep teoritis tadi. 5. Standar atau teknik akuntansi sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan sesuai kebutuhan para pemakai, yang dirumuskan dari prinsip akuntansi utama. Tujuan utama dari teori akuntansi dalam konteks pelaporan keuangan. Teori akuntansi bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat dan relevan untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dalam konteks pelaporan keuangan, tujuan utamanya adalah untuk memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengevaluasi keuangan suatu entitas, memfasilitasi pelaporan keuangan yang transparan, dan menciptakan konsistensi serta standar dalam pengukuran dan interpretasi informasi keuangan. Teori akuntansi juga berfungsi sebagai alat bantu manajemen, penyedia informasi, sumber ekonomi, dan standar umum. Selain itu, membantu bisnis menjaga catatan keuangan secara akurat dan tepat waktu, serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat dianalisis untuk membuat keputusan yang tepat. Teori akuntansi diterapkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. The Proprietary Theory. Menurut konsep ini, entiti itu dianggap sebagai agen, perwakilan, wakalah atau penugasan dari pengusaha atau pemilik. Tujuan utama dari teori ini adalah menentukan dan menganalisis net worth atau kekayaan bersih perusahaan yang merupakan hak si pemilik. Dalam teori ini, kesamaan akuntansinya adalah asset liability as proprietor as equity. Kesamaan ini dibaca, pemilik memiliki aset dan sekaligus juga mempunyai kewajiban, sehingga kekayaan bersihnya adalah kekayaan perusahaan dikurangi dengan kewajiban perusahaan. The Enterprise Theory. Stakeholders dalam konsep teori ini yang menjadi pusat perhatian adalah keseluruhan pihak atau kontestan yang terlibat atau yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan atau entiti. Menurut teori ini, akuntansi jangan hanya mementingkan informasi bagi pemilik entiti, tetapi juga pihak lainnya yang juga memberikan kontribusi langsung dan tidak langsung kepada eksistensi dan keberhasilan suatu perusahaan atau lembaga. The Fund Theory. Sekelompok aset yang ada dan kewajiban yang harus ditunaikan yang disebut fund yang masing-masing pos memiliki aturan dalam penggunaannya. Dengan demikian, teori fund menganggap bahwa unit usaha merupakan sumber ekonomi, funds, dan kewajiban yang ditetapkan sebagai pembatasan-pembatasan terhadap penggunaan aset atau fund tersebut. Dengan demikian, kesamaan akuntansinya adalah aset pembatasan aset. Dalam persamaan ini, unit akuntansi didefinisikan dalam istilah aset. Dan penggunaan aset ini adalah terbatas. Teori fund ini memusatkan perhatian pada harta atau aset centret dalam arti kata yang menjadi fokus perhatiannya adalah penggunaan aset yang dibatasi. Teori ini berorientasi pada laporan sumber dan penggunaan dana. Laporan ini menggambarkan sumber dari mana dana perusahaan dan kemana penggunaan dana perusahaan. Umumnya teori ini berlaku untuk organisasi pemerintahan atau non-profit, nirlaba. The Entity Theory. Entiti itu dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menanamkan modal ke dalam perusahaan, dan unit usaha itulah yang menjadi pusat perhatian dan menyajikan informasi yang harus dilayani, bukan pemilik. Kesamaan akuntansi menurut teori ini adalah asset equity as asset liability as stockholder as equity. Aset adalah hak perusahaan, equity, pemilik fiktif, merupakan sumber aset yang bisa berasal dari kreditor atas pemilik yang merupakan kewajiban. Entity, kreditor dan pemilik sebenarnya adalah pemilik perusahaan yang merupakan tempat di mana entiti memiliki kewajiban. Walaupun mereka berbeda dalam hal perlakuan atas income, risiko, pengawasan, dan likuidasi.
laba adalah milik entiti sebelum dibagikan kepada pemilik. Residual equity theory. Residual equity bukan semua pemilik, residual equity itu hanya pemegang saham biasa atau common stockholders. Residual equity dari pemegang saham umum, common stock, tergambar dari perubahan penilaian aset, laba ditahan dan perubahan dari pemilik saham lainnya. Di luar common stockholders ini dianggap pihak luar yang diperlakukan sebagai kreditor. Sehingga rumus kepemilikannya adalah asset liabilities preferred equities residual equity. Liabilities dan preferred stockholders dianggap sebagai specific equities yang merupakan auxiliary. Commander theory. Teori entity atau proprietary yang perlu dijadikan sebagai pusat perhatian atau sebagai pemilik perusahaan atau lembaga, tetapi cukup melihat komandernya atau mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk melakukan kontrol ekonomi atas resources yang efektif terhadap suatu lembaga. Penekanan informasi menurut teori ini adalah pertanggungjawaban atau stewardship. Bagaimana mereka yang dipercaya mengelola kekayaan yang diamanahkan kepadanya. The investor theory. Dalam teori ini, pusat perhatian kita adalah investor, yaitu mereka yang tergolong pemilik specific equities, kreditor, dan residual equities, pemegang saham. Sehingga kesamaan akuntansinya adalah aset specific equities, residual equities. Specific equities ini dianggap sama dengan kreditor dan pemegang saham preferred stock, sedangkan sisanya adalah pemegang saham belasan. Pentingnya teori akuntansi dalam mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Teori akuntansi memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan oleh pihak manajemen maupun pemangku kepentingan lainnya. Teori akuntansi menyediakan kerangka kerja konseptual yang mendasari praktik akuntansi, sehingga memungkinkan penyajian informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Berikut adalah beberapa poin terkait efektivitas teori akuntansi dalam mendukung pengambilan keputusan. Penyediaan informasi yang akurat dan relevan. Akuntansi bertujuan untuk mengumpulkan, mencatat, dan menyajikan informasi keuangan yang akurat, dan dapat dipercaya kepada pihak-pihak terkait. Hal ini membantu dalam memahami kondisi keuangan suatu entitas. Dasar pengambilan keputusan yang tepat. Teori akuntansi memberikan informasi keuangan yang terstruktur sehingga manajemen dan pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan tepat. Informasi akuntansi berperan sebagai bahasa yang mengkomunikasikan kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Pengukuran kinerja dan evaluasi. Akuntansi memungkinkan evaluasi kinerja keuangan entitas dari waktu ke waktu, membantu dalam menilai pertumbuhan, profitabilitas, dan efisiensi operasional. Transparansi dan kepatuhan. Akuntansi membawa transparansi dalam laporan keuangan, memastikan entitas mematuhi standar dan regulasi yang berlaku, serta menjaga kepercayaan dari pihak-pihak terkait. Perencanaan keuangan yang tepat. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Entitas dapat merencanakan investasi, pengembangan, dan pengeluaran dengan lebih terukur. Mengurangi risiko bisnis. Keputusan yang diambil berdasarkan data keuangan dapat mengurangi risiko bisnis, seperti kebangkrutan atau ketidakmampuan membayar kewajiban. Analisis rasio keuangan juga dapat membantu dalam mendeteksi masalah keuangan lebih awal. Dalam bisnis modern, pemahaman yang mendalam tentang konsep teori akuntansi sangat penting bagi manajer untuk menganalisis kinerja bisnis, memahami tren keuangan, dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat. Investor dapat menggunakan pemahaman teori akuntansi untuk membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi dan mengelola risiko investasi mereka dengan lebih baik. Pemahaman yang mendalam tentang konsep teori akuntansi juga memungkinkan pemangku kepentingan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi akuntansi yang berkembang, menjaga transparansi, dan meminimalkan potensi penipuan atau manipulasi laporan keuangan. Contoh situasi di mana teori akuntansi mempengaruhi keputusan bisnis. 1. Proprietores teori dalam konteks perusahaan yang dimiliki oleh satu individu atau sekelompok kecil. Keputusan untuk menarik dana pribadi atau utang akan dipengaruhi oleh pandangan pemilik terhadap risiko dan imbalan. Pemilik mungkin lebih cenderung mengambil risiko tinggi untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar. 2. Entiti teori manajemen dapat memutuskan untuk memperlakukan perusahaan sebagai entitas terpisah dari pemiliknya. Ini akan mempengaruhi keputusan mengenai pencatatan transaksi keuangan dan cara melaporkan kewajiban dan aset, serta dapat mempengaruhi keputusan tentang struktur modal, misalnya, mengumpulkan dana dari investor eksternal. 3. Fund teori manajemen perlu mempertimbangkan alokasi dana untuk berbagai proyek. Dalam hal ini, dana yang dikumpulkan dari investor harus dikelola dan dilaporkan dengan jelas untuk memastikan bahwa setiap proyek mendapatkan sumber daya yang diperlukan, mempengaruhi keputusan pengembangan produk dan pemasaran. 4. Enterprise teori dalam mempersiapkan laporan keuangan, manajemen akan melihat perusahaan sebagai entitas yang memiliki tujuan
saham dan pemangku kepentingan lainnya. Ini akan memengaruhi keputusan strategis tentang investasi dan pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. 5. Residual equity theory. Dalam menentukan bagaimana membagikan dividen atau laba kepada pemegang saham, manajemen akan mempertimbangkan laba residu setelah memenuhi semua kewajiban. Keputusan untuk reinvestasi laba atau distribusi kepada pemegang saham akan dipengaruhi oleh analisis laba residu. 6. Commander teori. Dalam situasi di mana CEO atau manajer senior memiliki kontrol yang besar, keputusan strategis mungkin lebih dipengaruhi oleh visi dan arah yang ditetapkan oleh pemimpin tersebut. Ini dapat berpengaruh pada keputusan investasi dan pengembangan produk. 7. Stakeholder teori. Manajemen harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, karyawan, pelanggan, investor, dan komunitas. Keputusan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan keberlanjutan akan dipengaruhi oleh analisis dampak terhadap semua pemangku